Selamat datang para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham BEVIC, yang kedua saham WIM, dan yang ketiga yaitu saham Silo. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham BEVIC. Saham BEVIC perdagangan terakhir naik 7,56%, yaitu di harga 185. Bagaimana dengan prospek saham BEVIC? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, lingkaran tengah ini, saham BEVIC sudah crossline ke atas ya dengan tegak. Sudah melewati angka 20, itu artinya saham BEVIC sudah bertenaga ya, sudah diakumulasi. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya, saham BEVIC juga sudah menunjukkan crossline ke atas ya garisnya. Kalau dilihat dari volumenya, semakin hari semakin naik ya. Ini artinya juga saham BEVIC sudah mulai diakumulasi. Kalau dilihat dari grafiknya, saham ini memang downtrend ya, cukup lama. Tapi 2 perdagangan terakhir menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Apalagi kalau dilihat dari indikator trend lainnya. Ini yang hitam, garis hitam. Saham BEVIC sudah menunjukkan breakout ya. Oke, kita tentukan support dan resistennya saham BEVIC. Untuk support pertama yaitu di 165 ya. Untuk support kedua yaitu di 131. Ini merupakan support terakhirnya ya, atau support downtrendnya saham BEVIC ini. Lembah terakhirnya. Setelah itu dia mulai rebound ya. Kalau untuk resistennya, yang pertama yaitu di 186, yang perdagangan terakhir tidak mampu di breakout ya. Saham BEVIC ini tertahan oleh resisten 186. Untuk yang kedua yaitu 203, resisten ketiga yaitu 220, ini merupakan resisten golden ratio-nya ya. Kalau dilihat dari grafik yang cukup lama downtrend ya, semoga saja ini menjadi balik arah saham BEVIC ya. Kalau saham BEVIC mampu ya untuk menembus golden ratio-nya, itu resisten ketiga ini, jaraknya cukup jauh ya, 18,52%. Tapi kalau untuk sekelas saham BEVIC, kalau dikendalikan dengan bandar ya, kalau cuma 18% ini kecil ya. Kalau dia melewati resistennya ini, yang golden ratio-nya ini, kemungkinan besar saham BEVIC ini akan cenderung untuk balik arah ya, atau uptrend, dan setelah sekian lamanya dia downtrend. Kalau dilihat dari semua indikator ya, mulai dari indikator stokastik, indikator MACD, trend line-nya dengan 2 candle hijau terakhir ini, itu menyatakan saham BEVIC ini satu paket ya. Semuanya mendukung. Dari trend line-nya yang sudah breakout, yang 2 candle hijau membuktikan sinyal buy, crossline ke atas, dengan MACD-nya sudah volumenya semakin hari semakin meningkat ya pembeliannya. Saham BEVIC ini seharusnya layak untuk dibeli. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham BEVIC. Semua keputusan ada di tangan teman-teman. Jika masuk, persilakan menggunakan trading plan yang ketat ya. Oke, kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham WIM. Saham WIM perdagangan terakhir naik 4,41% di harga 474. Bagaimana dengan prospek saham WIM? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang di tengah ini, lingkaran tengah, dia sudah crossline ke atas ya. Ini menunjukkan saham WIM ini sudah balik arah ya, sudah rebound. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya, volume hijaunya semakin hari semakin meningkat ya, dengan garis MACD-nya sudah crossline ke atas ya. Kalau dilihat dari grafiknya secara menyeluruh, saham WIM ini sempat uptrend ya, dari harga 358 naik sampai harga tertingginya yaitu di 494. Setelah itu koreksi ya ke bawah.
tertahan yaitu di harga supportnya selama 4 hari ya. Menguji support 410 tapi tidak mampu untuk breakdown ke bawah ya. Dan akhirnya saham WIM ini naik lagi ya. Dan akhirnya sideways di sekitaran harga 426. Dan di tanggal 30 Maret 2022, saham ini menunjukkan peningkatan yang signifikan ya, yang artinya sudah menunjukkan tanda-tanda balik arah ya, dan didukung dengan 2 candle perdagangan terakhir ya, sudah breakout ya di resistennya ya, di 442. Ini merupakan resisten golden ratio-nya ya. Ketika suatu saham sudah melewati area resisten golden ratio-nya, kemungkinan besar saham tersebut akan cenderung naik ya. Seandainya beberapa perdagangan terakhir kalau saham WIMIMI mampu bertahan di atas harga 442-nya ini yang merupakan support golden ratio-nya sekarang, kemungkinan besar saham BEVIC ini akan melanjutkan uptrend-nya ya. Tapi apabila tidak mampu bertahan di area golden ratio-nya, kemungkinan besar saham WIM ini akan melanjutkan downtrend-nya. Kalau dilihat dari perdagangan terakhir, saham WIM ini juga mampu menembus resisten ya di 464. Semoga saja kalau dilihat dari 3 perdagangan terakhir, saham WIM ini menunjukkan tanda-tanda rebound yang cukup kuat ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya. Kalau resistennya yaitu di 494, ini merupakan resisten yang tidak mampu ditembus ya di uptrendnya ya, yang perdagangan terakhirnya itu 14 Februari 2022, ini harga tertingginya di 494 tidak mampu ditembus dan akhirnya koreksi ke bawah. Semoga saja di perdagangan berikutnya saham ini mampu ya menguji 494. Seandainya tidak mampu ya, teman-teman bisa tunggu di harga supportnya ya. Yang pertama itu 464 dan yang kedua yaitu support golden ratio-nya itu 442. Selama masih bertahan di area support golden ratio-nya, ada kemungkinan besar ya saham ini akan melanjutkan uptrend-nya. Kalau dilihat dari 2 indikatornya ya, stokastik dan MACD sangat mendukung satu paket ya. Stokastiknya sudah naik, MACD-nya volumenya semakin hari semakin meningkat, garisnya sudah naik. Itu artinya saham ini satu paket ya, sudah saling mendukung. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham WIM. Kita langsung saja lanjut ke saham yang ketiga, yaitu saham Silo. Saham Silo perdagangan terakhir naik 1,25% di harga 8.125. Bagaimana dengan prospek saham Silo? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, saham Silo sudah memasuki area overbought, tapi belum menunjukkan crossing ke bawah ya. Masih aman. Kalau dilihat dari MACD-nya, volumenya semakin hari semakin meningkat ya, dengan didukung dengan garis MACD yang sudah naik ya. Kalau dilihat dari grafiknya, saham Silo secara menyeluruh ya, menunjukkan tanda-tanda downtrend ya. Tapi kalau dilihat dari indikator trend line-nya, yang garis hitam ini, dia sudah breakout ya di sekitaran 24 Maret 2022. Untuk teman-teman yang mencermati saham Silo ini, seharusnya sudah masuk di tanggal 24 Maret 2022. Kalau dilihat dari 2 perdagangan terakhirnya ya, yang di 31 Maret 2022, saham Silo ini sudah breakout ya di area golden ratio-nya, yaitu resisten 7.975. Itu artinya saham Silo ini berpotensi untuk balik arah ya, selama dia mampu masih bertahan di atas area golden ratio-nya, yaitu di 7.975. Kalau dilihat dari candlenya ya, 2 perdagangan terakhir candle hijau ini artinya sudah menunjukkan sinyal buy ya, sudah diakumulasi. Oke, kita tentukan support dan resistennya saham Silo.
Yang pertama yaitu resistennya di 8.200 dan yang kedua yaitu di 8.475. Ini merupakan resisten yaitu di sekitaran harga tertingginya ya, yaitu 14 Maret, yaitu 14 Februari 2022. Kalau untuk yang 8.200 ini ya, kalau dilihat dari historinya yaitu sekitaran 16 Februari sampai di 17 Februari, saham ini menguji resisten 8.200 ya, tapi tidak mampu dan akhirnya turun ya. Dan kita lihat saja di perdagangan berikutnya, seandainya dia mampu menembus 8.200, silakan teman-teman untuk masuk ya, secara bertahap. Untuk supportnya yang pertama yaitu di 7.975, ini merupakan support golden ratio-nya ya. Selama masih mampu bertahan di atas support ini, saham ini kemungkinan besar akan uptrend ya. Setelah sekian lamanya dia downtrend ya, sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda balik arah. Untuk support keduanya yaitu di 7.825 dan yang ketiga itu 7.675. Kalau dilihat secara menyeluruh ya, belum ada tanda-tanda saham silo ini untuk balik arah atau downtrend ke bawah ya. Kalau dilihat dari grafiknya belum ada menunjukkan tanda-tanda turun ke bawah ya. Kalau dilihat dari stokastiknya juga belum ada menunjukkan tanda-tanda turun ke bawah walaupun sudah berada di overbought. Kalau dilihat dari stokastiknya belum menunjukkan tanda-tanda turun ke bawah juga. Itu artinya saham silo masih punya peluang ya untuk mendapatkan cuan di saham silo ini. Oke ya, yang terpenting selama saham silo ini masih mampu bertahan di support golden ratio-nya ya di 7.975, saham ini akan cenderung ya untuk melanjutkan uptrend-nya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham silo. Semoga bermanfaat. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.